Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan 3 orang. 1. Fikri Aprilia Dea Handayani, yang kedua Ninda Fadila, yang ketiga Sriyani. Di sini kita akan mempresentasikan tentang tokoh inspirasi muda, yaitu Maharani Kemaladewi. Menjadi wirausahawan sukses tidaklah mudah, semua pasti ada proses dan perjalanannya masing-masing. Contohnya, Maharani alias Rani, seorang pengusaha yang sukses di bidang kecantikan. Kata-kata yang tercetus dari Yani yaitu, dalam membangun usaha bukan hanya soal memperkaya diri sendiri, tapi juga dapat membantu orang yang kita cintai. Niat yang tulus akan memudahkan jalan dalam berbisnis. Dari kisah Rani sendiri, ada beberapa hal dalam mencapai keberhasilan, yaitu 1. Harus percaya diri, yang kedua harus mempunyai keyakinan yang kuat, ketiga harus siap menanggung resiko. Untuk kegagalan sendiri, mungkin sudah banyak yang tahu bahwa keberhasilan pasti ada kegagalan yang menjadikan kita makin kuat untuk membangun apa yang kita jalani saat ini. Rani awalnya bekerja sebagai marketing di salah satu bank BUMN di Bali. Dari bagian marketing, kemudian dia pindah ke bagian frontliner. Ketika bekerja di bank, Rani merasa butuh uang tambahan. Gajinya sebagai pegawai bank tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena habis untuk membayar cicilan. Pada tahun 2014, Rani memulai berbisnis online yang sempat ditinggalkannya karena sibuk bekerja sebagai karyawan di bank. Awal bisnisnya adalah menjual baju bekas yang masih layak dengan konsep jersey sale. Kemudian, dari situ ketika Rani mendapat uang dari THR, dia menggunakan uang itu sebagai modal untuk berbisnis perawatan kulit. Dia menggunakan reseller dengan menggunakan merek sendiri dan mengantar produknya ke rumah-rumah konsumen sehabis pulang kerja. Di masa itu, bukan hal yang mudah walaupun sudah capek seharian bekerja, Rani dan suami masih harus packing dan mengantar pesanan hingga jam 2 pagi. Dan baru bisa tidur jam 4 pagi setiap harinya. Jalan menuju kesuksesan memang tidak mudah dan butuh proses panjang untuk mencapainya. Akhirnya berpikir untuk segera mengurus proses legalitas produknya. Hal ini karena selama ini produknya hanya repacking dan belum memiliki izin edar BPOM. Dari situ, mereka memutuskan untuk membuat merek baru, yaitu MS Glow, setelah setahun menjalani bisnis perawatan kulit untuk produknya. Isinya, Rani menggunakan jasa Maklon di Surabaya. Artinya, pabrik itu yang akan mengurus produksi dan juga izin edar mereknya. Hingga akhirnya, secara resmi merek MS Glow berdiri di tahun 2016. Sebagai informasi, merek MS Glow sendiri berasal dari nama founder dan partnernya, yaitu Maharani dan Sandi. Langsung ke konsumen, sistem penjualan MS Glow juga menggunakan sistem reseller. Target utama dari resellernya yaitu ibu-ibu rumah tangga serta anak muda yang mengambil keuntungan dari penjualan paket MS Glow. Saat ini, MS Glow telah memiliki jaringan reseller sebanyak 4.000 orang dan jumlah distributor mencapai 18 distributor yang ada di Indonesia. Merintis, Rani bertekad agar adiknya bisa kuliah di kedokteran. Walaupun adiknya tidak memaksa harus masuk kedokteran, tapi Rani ingin sekali menyekolahkan adiknya. Karena sebenarnya Rani punya cita-cita ingin menjadi dokter. Cuman karena kondisi ekonomi keluarganya saat itu tidak memadai, maka Rani tidak bisa lanjut kuliah kedokteran. Tips dalam memulai berbisnis: yang pertama, harus mempunyai rasa percaya diri. Yang kedua, memanfaatkan teknologi yang ada. Yang ketiga, jangan berhutang melebihi harta yang kita miliki. Yang keempat, mempunyai tekad yang kuat. Yang kelima, siap menanggung resiko. Intinya, hal yang bisa kita ambil dari kisah Rani sendiri yaitu niat yang tulus akan memudahkan jalan dalam berbisnis. Jadi kita membangun bisnis jangan hanya semata-mata untuk memperkaya diri sendiri, melainkan kita bisa membantu sesama orang yang kita cintai.